Bab 1249. Menjadi ketua dan mengambil alih Danau Abadi. Penyebab utama di balik semua ini adalah Randall. Jika dia tidak mendambakan bakat mutan ungu Cynthia dan merebutnya, Sean dan Cynthia tidak akan berakhir seperti ini. Dua orang yang dulunya saling jatuh cinta kini bahkan tak bisa lagi berteman. Bahkan mustahil bagi mereka untuk bertemu di masa depan. Ketika dia melihat aura pembunuh Sean, Randall merasa takut untuk pertama kalinya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Sean, jangan dengarkan omong kosong Cynthia si jalang itu. Dia tidak berhak menyalahkanmu atau keluarga Yuwono. Dia yang menyebabkan ini sendiri. Kau dan aku tidak melakukan kesalahan apapun. Ark, Sean menginjak batu yang menekan Randall dan bertanya, apa kau melakukan kesalahan? Meski ketahanan fisik Randall sangat kuat, ia kesakitan setelah diserang Sean secara berturut-turut. Aku salah. Tidak peduli apa, aku seharusnya tidak memiliki niat pada wanitamu. Aku terlalu serakah. Setelah aku tahu bahwa Cynthia memiliki bakat mutan ungu, aku ingin mengambilnya untuk diriku sendiri dan membiarkan dia tetap di sisiku untuk membantuku. Sean, apapun yang terjadi, kita adalah keluarga. Kamu pernah memprovokasiku berkali-kali di masa lalu, tapi aku tidak pernah kejam padamu. Kamu tidak akan membunuhku, kan? Meskipun Randall masih memiliki rencana cadangan dan bisa meminta tuannya untuk menangani Sean, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Sean membunuhnya sekarang. Sean menendang batu besar itu. Jika kau bukan pamanku, kau akan mati 10.000 kali. Sekarang, aku mengajukan pertanyaan, dan kau menjawabnya dengan jujur. Randall tidak punya pilihan selain menurut. Oke, Sean bertanya, dari mana kau mendapatkan kedua binatang mitos itu? Jangan bilang kau menjinakkan mereka sendiri. Kau tidak punya kemampuan untuk menjinakkan binatang mitos setingkat itu. Selain itu, jika kau memilikinya selama ini, kau tidak akan hanya mengeluarkannya hari ini. Siapa orang yang membantumu? Tentu saja, Randall tidak boleh dibunuh. Dia telah menduduki Danau Abadi begitu lama dan mengetahui terlalu banyak hal. Sean ingin mencoba yang terbaik untuk mengetahuinya. Randall ragu-ragu. Tentu saja, dia tidak bisa mengungkap tuannya, Mike Byler. Tebakanmu benar. Binatang mitos ini memang bukan milikku, tapi milik Moon Maiden. Moon Maiden. Sean terkejut. Dia memikirkan wanita misterius itu lagi. Faktanya, jawaban ini mirip dengan dugaan Sean. Sean bertanya, Moon Maiden seharusnya bukan mantan pacarmu, kan? Randall tersenyum. Bagaimana aku memenuhi syarat untuk berpacaran dengan Moon Maiden? Aku sengaja berbohong pada Cynthia. Setelah Cynthia tahu bahwa aku adalah mutan hitam, dia membenciku dan menolak untuk bersamaku. Itu sebabnya aku mengarang cerita bahwa aku memiliki mantan pacar tingkat mutan emas. Sikap Cynthia padaku memang berbeda. Hehe, Sean, ngomong-ngomong, perlakuan kita pada Cynthia sebenarnya berkebalikan. Aku terus membual tentang diriku sendiri dan melebih-lebihkan kemampuanku untuk membuatnya mengagumiku. Di sisi lain, kamu justru sebaliknya. Kamu jelas mutan emas, tapi kamu berpura-pura bukan apa-apa. Seorang wanita, terutama mereka yang pernah berjuang di dunia bisnis, semuanya sangat berpengaruh. Kamu tidak bisa tidak memberi mereka sesuatu untuk dimakan. Kamu salah untuk menguji mereka. Mereka tidak bisa menerima ujian. Cynthia telah pergi, dan Sean tidak ingin membicarakan mereka berdua lagi. Cukup. Kau tidak berhak menghakimiku dan Cynthia. Kau tidak pernah mencintai Cynthia dan hanya menggunakan dia sebagai alat. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran, kau bahkan tidak memperdulikannya. Randall tersenyum. Kalau dia bukan mutan ungu, kenapa aku harus memberinya waktu? Kecuali jika dia sangat cantik. Berbicara soal wanita yang sangat cantik, Sean, selain istrimu, Maureen, aku juga ingin merekomendasikan seseorang padamu. Dia adalah Moon Maiden yang kusebut sebelumnya. Aku menduga kamu membuatku tetap hidup bukan karena aku bisa bicara omong kosong denganmu di sini. Kamu ingin aku membawamu untuk melihatnya, kan? Randall tahu bahwa Sean sangat penasaran dengan Moon Maiden. Sean tidak membantahnya. Benar, kau satu-satunya orang di dunia ini yang tahu di mana Moon Maiden berada. Aku ingin menemuinya dan menanyakan sesuatu padanya. Randall tersenyum. Baiklah. Aku akan membawamu ke sana. Karena aku melakukan sesuatu yang memisahkanmu dan Cynthia,
Aku akan menjodohkanmu sebagai kompensasi. Sean bertanya, apa maksudmu? Randall tersenyum jahat. Kita semua pria. Apa kamu perlu aku menjelaskannya dengan jelas? Aku sudah bilang sebelumnya, Moon Maiden lebih cantik dari Maureen. Apalagi Moon Maiden adalah mutan emas sedangkan Maureen hanyalah wanita biasa. Semuanya tahu bahwa kamu dan Moon Maiden adalah yang paling serasi. Nanti, saat kamu bersama dengan Moon Maiden, jangan lupa undang aku ke pesta pernikahanmu. Sean berkata dengan ekspresi serius, apa kau pikir aku sepertimu? Kau ingin mengambil orang lain untuk dirimu sendiri setelah melihat bahwa mereka adalah mutan emas. Biar ku beritahu, aku sudah punya istri sekarang. Tidak peduli betapa cantik dan mulianya Moon Maiden, aku tidak akan memikirkannya. Beritahu aku lokasi Moon Maiden segera. Randall menenangkan diri dan berkata, Gunung Suci Meren. Gunung Suci Meren. Sean terkejut. Dia belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Namun, dari namanya, itu memang terdengar seperti tempat tinggal makhluk abadi. Randall menjelaskan, Gunung Suci Meren tidak jauh dari sini. Itu adalah salah satu gunung suci di wilayah timur negara ini. Sean menyalakan ponselnya dan mencari tempat itu. Melalui gambar-gambar, Sean menyadari bahwa itu adalah tempat yang sangat indah. Itu bahkan lebih indah dari Gunung Jayawijaya dan Danau Abadi. Masuk akal bagi seorang wanita cantik untuk tinggal di pemandangan indah itu. Sean memandang Randall dan berkata, bawa aku ke Gunung Suci Meren untuk menemui Moon Maiden sekarang. Randall tiba-tiba memasang ekspresi sedih. Sean, kamu tahu kalau aku terluka olehmu. Aku bahkan tidak bisa bergerak, apalagi di bagian bawah. Bisakah kamu setidaknya membiarkanku menjalani operasi rekonstruksi sebelum pergi? Jika aku tidak menjalaninya dalam waktu singkat, aku khawatir aku tidak akan bisa menggunakannya selama sisa hidupku. Sean sama sekali tidak mengasihani Randall. Sean mendengus dingin, kau seharusnya senang karena kau masih hidup. Apalagi kau sudah sangat tua. Fokuslah pada karirmu dan jangan bernafsu pada wanita. Kenapa kau membutuhkan itu? Jangan gunakan jika kau tidak bisa menggunakannya. Saat dia berbicara, Sean mengeluarkan baskom berisi air dan memercikkannya ke wajah orang-orang yang tidak sadarkan diri. Orang-orang ini pingsan setelah diserang oleh serangan mental Cynthia. Luka mereka tidak serius dan mereka langsung terbangun oleh air. Setelah para mutan bangun dan melihat Sean, mereka berlutut lagi. Salam, Ketua. Park Hyuna berjalan mendekat. Dia memegang lengan Sean dan bertanya, Kak, semua orang ingin kamu menjadi ketua mutan. Apa kamu ingin menjadi ketua? Sean memandang Randall, yang bertingkah seolah dia sangat kesakitan, dan memikirkan Moon Maiden yang bersembunyi di balik Gunung Suci Meren dan membuat rencana dalam kegelapan. Baiklah, aku akan menjadi ketua para mutan dan mengambil alih Danau Abadi. Jika ada yang ingin merebutnya dariku di masa depan, suruh mereka untuk mencobanya.